Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat Pak Ijus. Hari ini saya sengaja mengundang Bapak Ibu semua untuk melakukan pengimbasan terhadap materi asesmen kompetensi minimum atau AKM yang tentu isunya sudah lama kita dengar. Dalam memandang AKM itu kadang kita perlu memperbandingkannya dengan ujian nasional. Nah, kita sudah lama mendengar bahwa ujian nasional dihapus kemudian digantikan AKM. Persoalannya adalah apakah AKM itu sama dengan ujian nasional? Nah, ini yang akan saya sosialisasikan hari ini. Bahwa AKM dan ujian nasional itu berbeda. Kalau ujian nasional itu ditujukan untuk mengukur hasil pembelajaran murid di akhir jenjang pendidikannya. Kalau AKM itu bukan untuk mengukur keberhasilan murid, tetapi bagaimana sekolah melakukan proses pembelajaran sehingga siswa bisa menguasai konten pembelajaran sesuai kemampuannya. Jika ujian nasional itu diadakan di akhir jenjang, di kelas, kalau untuk SMK itu di kelas 3 atau kelas 12, sementara kalau AKM itu di pertengahan jenjang pendidikan. Kalau untuk jenjang SMK itu di kelas 10. Nanti hasilnya digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nah, karena AKM ini bukan mengukur kemampuan siswa menyerap materi, bukan, tetapi bagaimana siswa itu bisa menguasai konten materi dengan kemampuan dasarnya. Jadi digunakan untuk memetakan proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh sekolah. Dan sekolah setelah hasil AKM keluar bisa menggunakannya sebagai cara untuk memperbaiki proses belajar mengajarnya. Gitu. Jadi AKM ini tidak ditujukan pada seperti ujian nasional gitu ya, bahasa Indonesia, matematika gitu ya, bahasa Inggris diuji, tidak. Tetapi AKM itu lebih kepada kemampuan dasar siswa dalam pertama literasi membaca, dan kedua literasi numerasi. Makanya soalnya kalau kita lihat suka panjang-panjang kan. Nah, itu bagaimana siswa bisa menguasai materi itu. Nah, literasi membaca itu terdiri atas dua, yaitu literasi membaca fiksi, teks fiksi, novel gitu ya, dongeng ya, dan teks informasi, berita-berita surat kabar, berita-berita hasil kajian, seperti itu. Nah, bagaimana nanti siswa mencerna baik literasi membaca maupun numerasi, mencernanya, kemudian bagaimana dia bisa memecahkan masalah yang ada di sana. Nah, kalau ujian nasional itu kan biasanya berlangsung 4 hari ya. Tapi kalau AKM ini cuma 2 hari. Nah, kemudian siapa peserta dari AKM ini? Yang pertama murid. Sampel, tapi tidak semua murid melakukan AKM. Nah, kita kemarin sudah ditunjuk ada 45 anak, kemudian 5 anak sebagai cadangan. Kemudian siapa lagi? Guru. Itu mengisi yang namanya survei lingkungan belajar nanti, termasuk kepala sekolah. Jadi AKM ini gunanya itu bukan mengukur kemampuan, apakah murid punya kemampuan dasar untuk menguasai materi. Nah, gitu. Jadi alat alat murid untuk menguasai materi. Kan dalam materi itu kan banyak ya pelajarannya.
Misalnya bahasa Indonesia ada wacana gitu ya, matematika ada soal-soal bilangan gitu ya. Nah, bagaimana murid bisa menguasai itu bergantung pada kemampuan dasarnya tadi yang diukur melalui AKM. Jadi bentuk soalnya pun berbeda pasti ya. Kalau misalnya bentuk soal ujian nasional itu biasanya pendek-pendek gitu ya, tetapi bentuk soal AKM itu panjang-panjang dan siswa itu diberikan pilihan. Beda dengan soal ujian nasional yang semuanya wajib dikerjakan gitu ya. Tapi kalau soal AKM ini ada beberapa soal siswa cuma memilih 36 saja dari lebih dari 36 soal yang mereka bisa menjawabnya. Jadi disesuaikan dengan kemampuan siswa. Tidak dipaksakan siswa itu untuk menjawab semuanya. Misalnya dari 50, siswa cuma cukup memilih 36 saja. Seperti itu. Saya kira itu pengantar dari saya mengenai AKM. Silakan kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu Guru. Ya, jadi kan tadi dibilangnya AKM itu istilahnya untuk evaluasi sekolah ya Pak. Jadi ada nggak sih Pak standar nilai untuk AKM? Kan kalau UN ada tuh standar minimum nilai UN. Kalau AKM ada nggak? Terus tuntasnya itu kira-kira di poin berapa gitu? Sama, jadi nanti di AKM ini juga ada yang namanya kategori-kategori ya. Setelah siswa itu selesai mengerjakan soal, tetapi itu bukan siswa itu yang memikul beban gitu ya, tetapi sekolah. Jadi dari hasil AKM itu ya nanti ada kategori-kategori seperti ini. Kalau dulu ujian nasional itu kan batas lulusnya sekian gitu ya, tapi kalau AKM enggak. Yang pertama itu ada nanti setelah dikoreksi oleh pemerintah, itu pertama ada 4 kategorinya. Yang pertama itu perlu intervensi khusus. Yang kedua dasar. Yang ketiga cakap. Dan yang keempat itu mahir. Berdasarkan hasil AKM berarti. Apa itu intervensi khusus? Jadi dianggap rata-rata murid itu belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks atau membuat interpretasi sederhana. Jadi perlu sekolah itu memperbaiki lagi. Yang kedua dasar. Jadi murid dianggap sudah mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Ini saya ambil contoh dari literasi membaca ya, teks fiksi dan teks informasi. Yang ketiga cakap. Murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Dan yang terakhir yang paling menyenangkan ini adalah mahir. Murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap teks. Jadi dia bisa menalar. Nah, jadi itu. Jadi tidak ada A, B, C, D, itu tidak ada. Tetapi ada 4 hal yang perlu ya diperhatikan oleh sekolah terhadap anak didiknya. Bukan yang menjadi peserta AKM, bukan, seluruh peserta didik. Seluruh peserta didik. Nah, ini memang kita perlu ya nanti melakukan pertemuan dengan seluruh guru ya yang mengajar mengenai temuan-temuan dari hasil AKM. Silakan yang lain. Ya. Mengingat jumlah peserta didik AKM ini nggak mencakup satu tingkat gitu Pak, metode pemilihan peserta AKM ini berdasarkan apa Pak? Apa Ya. ada metode pemilihan tertentu peserta didik yang bisa ikut atau gimana Pak? Ya. Terima kasih. Jadi untuk menentukan siapa pesertanya
itu bukan sekolah yang mengusulkan, tetapi dari aplikasi Dapodik pemerintah langsung menunjuk siapa murid yang menjadi peserta. Kita tidak pernah tahu kenapa dia, gitu ya. Tetapi kalau saya perhatikan dalam penunjukan anak-anak kita kemarin, itu ada paling tidak 3 papan. Ada anak papan atas, ada anak papan tengah, ada anak papan bawah. Ya, kira-kira begitu dalam hal keterampilan akademiknya. Saya tidak tahu dari mana itu sumbernya, tapi tahu-tahu kita memperoleh 45 anak A, B, C, D ini yang ikut sebagai peserta utama dan 5 cadangan. Jadi kalau peserta utama ini berhalangan, nanti diganti oleh cadangan ini. Nah gitu. Jadi penunjukannya adalah langsung oleh pemerintah. Sekolah tidak mengajukan dan sekolah hanya melaksanakan AKM kepada siswa yang ditunjuk oleh pemerintah tadi. Dan tidak mencakup semua. Jadi AKM ini sampel. Contoh dari kemarin yang sudah ditunjuk 45 anak itu, dari 9 kelas kita ada perwakilan dari masing-masing kelas. Ada yang 4 orang, ada yang 5 orang gitu. Kira-kira seperti itu, Pak. Silakan yang lain. Anak-anak belum tahu yang mana tentang soal-soal AKM. Ya. Nah biasanya mereka kan nanya soal AKM itu seperti apa, ada contoh-contoh soalnya bisa didapat di mana ya Pak? Oh iya, terima kasih. Jadi saya sudah memberikan kemarin kepada wali-wali kelas 11 bank soal AKM. Bapak Ibu udah dapat belum? Belum ya. Jadi nanti saya akan sharing bank soal AKM ini melalui aplikasi Telegram bank soal AKM. Nanti saya berikan kepada Ibu Sipa, nanti Ibu Sipa silakan menyebarkannya kepada rekan-rekan guru yang lain. Nah itu ya, bank soal AKM dan cover. Nah itulah, seperti itu soal-soal AKM yang nanti akan ditempuh oleh anak-anak, dan bank soal ini diambil dari Pusmenjar, jadi dari pemerintah, sebagai contoh untuk belajar bagaimana siswa kelas 11 ini nanti akan menempuh AKM. Jadi sudah lengkap sebenarnya. Dan yang perlu kita perhatikan dalam sistem Merdeka Belajar saat ini, kita bebas mengakses informasi dan menyebarkannya, asal informasi itu berasal dari situs-situs yang official gitu, yang resmi ditunjuk oleh pemerintah. Termasuk perangkat mengenai tanya jawab AKM dan bagaimana AKM dan implikasinya terhadap proses pembelajaran yang sudah saya bagikan tadi, itu silakan dipelajari, silakan disebarkan kepada Bapak Ibu guru yang lain yang tidak mengikuti pengimbasan hari ini. Dan satu lagi untuk mungkin karena keterbatasan waktu, satu pertanyaan lagi. Kalau di SMA ya, misalnya UNBK kan berpengaruh ke kampus universitas nilai misalnya ya. Kalau AKM di kelas 11 ada nggak pengaruhnya penilaian, misalnya syarat masuk ke universitas gitu? Oh ya. Nah itu kan harus lagi kan. Itu pertanyaan yang bagus sekali, sebagai pertanyaan pamungkas ya, bahwa AKM ini tidak ditujukan untuk ke perguruan tinggi, tetapi AKM ini lebih tertuju kepada si sekolah itu. Bagaimana sekolah bisa memperbaiki proses belajar mengajarnya sehari-hari. Tidak menentukan. Jadi berapapun hasil AKM ya, si siswa itu tidak menentukan dia masuk perguruan tinggi atau tidak. Karena kan yang diambil cuma sampel, tidak seluruh murid. Nah, gitu. Jadi tenang saja, dan anak-anak juga jangan terlampau panik, terlampau tegang gitu ya. Nikmati saja dalam nanti mengerjakan soal-soal AKM, karena kita ini sedang menyusun tim pendalaman materi untuk anak-anak. Dan Bapak guru, Ibu guru semua juga harus belajar ya.
di bank soal AKM itu. Coba baca soalnya, kan panjang-panjang tuh. Nah, jangan ngantuk. Nah, gitu baca, lalu jawab. Gitu. Kira-kira seperti itu pembelajaran kita ke depan. Mulai 2021-2022. Jadi berbeda sekali dengan yang ada sekarang. Kalau sekarang kan orientasinya materi ya, bukan penguasaan, bagaimana menguasai. Dikasih alat untuk menguasai materi. Anak cuma dikasih ibu kota negara Indonesia adalah, nah gitu kan. Nah, AKM tidak, dikasih soal uraian dulu. Nah gitu. Mengapa Jakarta itu lebih maju daripada Singapura, kota Singapura? Nah, berdasarkan teks itu digambarkan apa demografinya ya, pendapatannya itu dan lain sebagainya. Nah, nanti anak memutuskan jawaban mana yang paling tepat, harus mencerna. Itu yang namanya teks informasi. Nah, karena saya tidak terlampau menguasai numerasi, nanti silakan ditanyakan kepada guru-guru matematika ya, biasanya mereka lebih paham. Saya kira itu Bapak Ibu guru, pengimbasan yang singkat ini ya tentu saja akan jauh dari cukup, tetapi Bapak Ibu semua sudah dipersenjatai dengan apa namanya file-file yang bisa dipelajari. Yang ini file-file ini saya peroleh dari Kemdikbud, itu bisa dipelajari sebagai dari official ya, sumber-sumber resmi. Jadi demikian, selamat belajar, jangan berhenti belajar. Semoga kita sukses di masa-masa mendatang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.